menjaga hal rohani mulai dari hal yang sepele, maksud saya dari membaca firman Tuhan. Mungkin Anda bahkan di handphone Anda kalau ada yang saya tes tidak ada aplikasi Alkitabnya. Yang kedua, apa yang kita mau belajar dari orang Majus? Orang Majus memberikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Tapi sebenarnya pemberian emas, kemenyan, dan mur itu kan hanya ini nih bawa nih gua buktinya. Tapi sebenarnya apa yang mereka persembahkan yang terbaik? Ada yang bisa jawab? 5 menit terakhir. Apa yang orang Majus itu kasih? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Baik dosen mau saya kasih hadiah beneran gitu. Tapi bukan coklat gitu ya. Yang terbaik yang dia kasih adalah dirinya. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara, saya mau bilang, Roma 12 bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau sudah mati tidak bisa dipersembahkan, itu mah korban, betul? Karena kita masih hidup, coba, ayo, gini, semuanya bisi lupa. Kalau ada nafas itu Anda masih hidup. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan, hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang orang Majus ceritakan di Natal. Yang terakhir, apa yang mereka berikan? Yang mereka berikan adalah orang Majus itu sujud menyembah. Sujud menyembah itu adalah postur yang tiap hari kita harus bangun. Kalau tetangga sebelah kita dia langsung bersujud, dia ngomong Allahu Akbar. Kiri kanan, betul apa betul? Postur tubuh Tuhan. Saya mau bilang, berapa banyak dari kita tidak mau menyembah Tuhan? Kenapa? Karena memang orang Kristen sekarang, zaman sekarang terlalu modern. Jarang ada untuk berlutut sujud menyembah Tuhan, jarang. Betul apa betul? Bahkan tidak pernah, bahkan seumur kekristenan kita nggak pernah berlutut, betul nggak? Tapi saya mau bilang, sujud menyembah Tuhan itu adalah sikap hati kita mau mencari Tuhan. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini semua sikap hati yang menyembah Tuhan, yang mencari Tuhan terus menerus dalam hidupnya. Ini yang kita perlu belajar dari orang Majus. Masih adakah kita rindu akan hal-hal yang rohani? Jangan bilang, saya Bu ya lihat orang yang rohani itu jahat pisan. Ya, saya mau bilang, orang rohani tidak harus baik. Mungkin dia harus jahat untuk membentuk kita. Jangan menjadi lemah kalau ada orang yang dia tiap hari ada di gereja, lalu dia bawa firman Tuhan, lalu dia tidak menjadi pelaku firman. Kalau saya tidak peduli. Saya nggak peduli. Saya lihat banyak orang, saya sudah mengabdi kepada banyak pendeta, saya sudah mengabdi banyak pelayanan. Saya mau bilang, saya cuma punya satu yang saya punya idola, Yesus. Dan saya baca dari firman Tuhan. Jadi kalau ada orang lain yang tidak melakukan firman Tuhan, sekalipun dia rohani, saya tidak peduli. Saya tetap akan jadi pelaku firman Tuhan. Dan saya mau itu bangkit di Natal ini. Amin. Andalah orang-orang yang dipilih Tuhan, seperti orang Majus. Di tengah kesibukan Anda mencari Tuhan. Apa yang kita belajar yang ketiga? Herodes, kelahiran Yesus. Begitu dia dengar, ini orang jauh-jauh datang nih dari Persia. Orang Persia bilang, itu ada raja baru, raja Yahudi. Herodes. Jadi Herodes bilang, wah, panggil orang Majus. Diam-diam dia panggilkan, gengsi dong. Masa dia sendiri nggak tahu? Bayangin, orang dari Persia tahu ada raja yang akan lahir, tapi di Yerusalem tidak ada yang tahu. Inilah fakta kekristenan kita. Banyak orang di luar sana tahu, Yesus luar biasa, Yesus ini. Tapi kita yang jadi orang Kristen sudah hare-hare. Apa ya bahasa Indonesia? Apa hare-hare? Acut
tak acuh. Ya, kalau ada Yesus puji Tuhan, nggak ada Yesus, ya puji Tuhan. Saya mau bilang, jangan seperti Herodes. Dan Herodes itu dengan indahnya bilang, orang Majus, kamu cari, kamu temukan. Kalau kamu temukan, nanti kamu ngomong ke saya. Seperti apa sih bayinya, apanya, betul nggak? Berapa banyak kita jadi orang Kristen itu seperti Herodes. Bu, ibu kan mau doa nih di persekutuan, nitip doa aja, saya tak kaburu, bye, gitu ya. Atau kalau jadi suami, udah mami aja deh yang ke gereja, mami aja yang rohani, papi mah nggak usah sih ibu, gitu saya mau bilang. Atau ada istri, udah papi aja yang rohani, dah papi mah nggak pernah gosip, orangnya pendiam. Udah papi aja yang rohani, betul nggak? Belum tahu dia. Gitu. Saya mau bilang, berapa banyak kita jadi seperti Herodes. Kalau masalah kekristenan, kalau masalah cari Tuhan, suruh orang lain, betul apa betul? Titip doa. Banyak sekali jemaatku bilang, Bu, saya tengah keburu, bisnis lagi diberkati, jadi titip doa ya Bu. Sorry. Dan Herodes, dia punya kepentingan. Wah, kalau dia diganti jadi raja nih, bahaya nih. Berapa banyak kita jadi orang Kristen yang punya kepentingan banyak, tapi pakai Yesus, kendaraannya Yesus, bertobat. Kita harus bertobat, saya harus bertobat. Jangan pakai Yesus menjadi kendaraannya. Yesus harus ditempatkan sebagai Raja yang kita sembah. Kita belajar. Dan dibilang Herodes, dia tidak ketemu Tuhan. Dia tidak ketemu dengan yang namanya bayi Yesus. Herodes dipenuhi dengan kemarahan. Dari 3 tokoh Natal yang kita belajar, saya mau bilang, ada 2 orang yang bertemu dengan Yesus. Mereka hidupnya diubahkan. Jadi perjumpaan dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus, itu akan mengubahkan hidup kita. Tapi orang-orang yang hanya Kristen di KTP, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan dalam kesehariannya pun, dia mungkin akan seperti Herodes. Inilah pesan Natal hari ini. Adakah Natal mengubahkan Anda? Adakah Natal itu akan mengubahkan saya? Iya ya, saya mau jadi seperti Maria, atau saya jadi seperti orang Majus, atau saya mau jadi Herodes. Itu pilihan Anda. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Saya tutup dengan kesaksian saya. Ketika saya sembuh, saya tahu bahwa sepanjang umur hidup saya harus menjaga kekudusan saya yang pertama. Saya harus menghargai hidup yang Tuhan kasih sama saya. Dan muka yang bagus, yang menurut saya sih cantik sih, terserah apa kata orangnya, cantik gitu ya. Itu datangnya dari Tuhan. Ini semua mujizat, bukan operasi plastik gitu ya. Bukan Korea, bukan. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Sampai hari ini, sekalipun saya sibuk, sekalipun saya ada di Cina, di Kuala Lumpur, di mana saya lumayan sibuk ya saudara, dimanapun melayani, di kampung-kampung, di orang susah, saya mau bilang, saya jaga hidup saya. Saya tetap baca kitab pagi-pagi, saya tetap berdoa, saya menjaga hal rohani di dalam hidup saya. Dan saya kembalikan kepada Anda. Hari ini saya mau bilang, sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Tidak pernah ya, tidak, Bu, kalau jadi orang Kristen ada masalah, banyak masalah. Kedepannya di tahun 2026 akan lebih banyak masalah. Kita akan melihat ada banyak orang-orang yang punya kepentingan, seperti Herodes. Anda akan lihat itu di Maranatha ini. Aku nggak tahu apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa. Anda akan lihat sendiri. Tapi Natal hari ini bisa mengubahkan kita. Kita tetap menjaga hal-hal rohani. Kita tetap percaya seperti Maria, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Kita lakukan dengan excellent, maksud saya seperti itu. Itu Maria. Jadi hari ini ketika Natal, berita Natal itu sampai, bukan cuma kita dengar, tapi itu bisa mengubahkan Anda. Itu kerinduan saya, itu kerinduan Tuhan.
untuk supaya setiap kita yang ada di ruangan ini bukan hanya menjadi Natal yang biasa, tapi menjadi Natal yang sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau diubahkan. Kalau Anda punya sikap seperti Herodes atau banyak seperti orang Kristen yang acuh tak acuh kepada Tuhan, hari ini bertobatlah dan miliki persoalan pribadi yang kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal. Itu berarti Tuhan memberikan semuanya untuk kita. Pertanyaannya, maukah kita memberikan semuanya untuk Tuhan? Apa itu semuanya? Hidup Anda yang masih bernafas ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Natal yang mengubahkan itu bukan cuma slogan, tapi itu sungguh-sungguh mengubahkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau waktu kami sudah mendengarkan firman, mungkin terdengar biasa Tuhan, tapi kamu mau bilang Tuhan biar itu mengubahkan kami. Kami jadi seperti Maria, mau lebih percaya, mau lebih taat, mau meninggalkan zona nyaman kami untuk kami melakukan tugas yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami kerjakan. Mau berdoa, baik kami dosen ataupun kami mahasiswa ataupun kami yang bekerja di kantoran, kami mau bilang, Tuhan, biar penugasan Tuhan dalam hidup kami itu kami lakukan dengan yang terbaik. Biar kami belajar seperti orang Majus, kami mencari hal-hal yang rohani. Kami selalu memberikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Dan kedapatan kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jangan kami seperti Herodes yang tidak mencari Tuhan, yang hidupnya penuh dengan kemarahan. Natal ini biar itu mengubahkan kami, dan kami mau bertobat dari sikap hati yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Hamba mau berdoa, Tuhan, kami boleh mengalami perubahan karena Yesus lahir di hati kami. Itu Natal kami yang sesungguhnya. Terima kasih firman-Mu diberitakan. Mau berdoa untuk Fakultas Hukum, Bisnis dan Desain. Mau berdoa khusus untuk Universitas Kristen Maranatha. Mau berdoa hari ini Tuhan. Mau berdoa Tuhan, diberkatilah universitas ini Tuhan. Pakailah universitas ini dan seluruh orang yang ada di dalamnya Tuhan. Baik dosen, pengurus ataupun mahasiswa, semua dipakai untuk perpanjangan tangan Tuhan. Lewat universitas ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dan diberkatilah apapun yang dikerjakan, apapun yang dibutuhkan, apapun masalah yang sedang dihadapi. Mau berdoa, Tuhan, tahun depan menjadi tahun yang terbaik. Mulai dari Natal ini, Engkau menemukan kami jadi orang-orang yang sungguh-sungguh seperti Maria dan orang Majus itu. Terima kasih buat hari ini. Berkati seluruh tim, seluruh yang sudah hadir hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dan sebelum kami tutup ibadah kami mau bilang, Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang menyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu turun atas setiap kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna, cinta kasih Tuhan Yesus menyertai setiap kami, bahkan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah diberitakan. Hamba percaya semua firman yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan rencana Tuhan sempurna dalam hidup setiap kami. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin.